Bismillahirrahmanirrahim. Babul Gusli. Bab mengenai mandi. Insya Allah di sini nanti akan dijelaskan mengenai seputar bab mandi ini ya. Dari mulai disyariatkannya mandi. Jadi sebabnya mandi itu seperti apa. Juga mengenai targhib wa tarhib mengenai mandi ini, motivasi dan juga ketegasan mengenai mandi ini seperti apa, yang insya Allah nanti juga akan dijelaskan mengenai hukum fikih mengenai mandi ini, walaupun memang secara ikhtisar ya di sini disampaikannya, yaitu mengenai kewajiban, syarat, kefarduannya, dan juga ketentuan mengenai air yang harus sampai ke anggota tubuh yang memang itu wajib dibasuh, dialiri air. Termasuk juga nanti ada beberapa hikayat yang memang ada kaitan dengan targhib wa tarhib mengenai babul gusli ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhrajat Tabarani an Ibni Umar qala Rasulullah idal taqo al-khitanani wa gobatil hasyafatu faqad wajabal guslu anzala au lam yunzil. Imam At-Tabarani meriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Di dalam cetakan saya ini dari Ibnu Umar, namun kalau cetakan yang lain dari Ibnu Amr, Ibnu Amr radhiyallahu anhuma, bahwa di sini Nabi Muhammad SAW bersabda ya, idal taqo al-khitanani, kalau ada dua kelamin yang dihitan itu bertemu, wa gobatil hasyafatu, dan juga ujung dari zakar itu tenggelam atau terbenam atau sudah tidak kelihatan, faqad wajabal guslu anzala aw lam yunzil. Maka bagi yang kondisinya seperti tadi itu, nah dia wajib mandi ya. Wajib mandi baik keluar air mani ataupun tidak keluar air maninya. Wan Nasa'i wa Ibnu Majah an Aisyata radhiyallahu anha idastaiqadha ahadukum min naumihi fara'a balalan walam yara annahu ihtalama iktasala. Di sini ada Imam An-Nasa'i juga Ibnu Majah mendapatkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di sini di dalam riwayat ini disampaikan idas taiqobo ahadukum min naumihi, kalau seorang di antara kalian itu bangun dari tidurnya, fara'a balalan, lalu melihat ada yang basah-basah ya, walam yaro annahu talama igtasala, tapi dia tidak merasa bermimpi, maka tetap dia harus mandi gitu ya. Mimpi junub maksudnya. Jadi seorang itu bangun dari tidur, dia melihat kondisinya basah dalam tanda kutip gitu ya, tapi dia tidak merasa bermimpi, nah tetap maka dia harus mandi junub. Wa idza ra'a annahu talama walam yara balalan fala ghusla alaih. Nah,
Kalau dia merasa bermimpi, tapi dia tidak melihat ada bukti air, tidak ada bukti basah, ya, fala ghusla alaih, maka dia tidak wajib mandi. Lalu diriwayatkan juga di sini ada wasamuyah. Dalam kitab ini cetakannya disebutnya wasamuyah. Kalau di dalam kitab tarikh itu juga ada yang menyebut wasamawai gitu ya. Anas itu dari Anas bin Malik. Idza wajadatil mar'atu fil manami ma yajidur rajulu falyaktasil. Idza wajadatil mar'atu fil manami, kalau seorang perempuan itu mendapati di dalam mimpinya sebagaimana ma yajidur rajul, sebagaimana yang dialami oleh laki-laki, nah falyaktasil, maka hendaknya dia atau si wanita itu mandi. Wa Tabarani an Ibnu Abbas. Ini ada riwayat dari Imam At-Tabarani dari Ibnu Abbas bahwa dalam riwayat itu disampaikan innal malaikata la tahdurul junuba walal mudhammih, ya, walal mutadhammih bil khuluqi hatta yagtasila. Innal malaikata, sungguhnya malaikat, la tahdurul junuba, tidak akan mendatangi orang yang junub tentunya. Walal mutadhammikha bil khuluqi, dan juga malaikat itu tidak akan mendatangi orang yang berlumuran parfum, maksudnya wanita ya. Maksudnya wanita di sini, wanita yang berlumuran parfum, hatta yaktasila, sampai dia mandi ya. Jadi ini tegas ya. Ini juga ada hikmah tersendiri dari riwayat ini. Jadi selain bicara soal mandi wajib, nah di sini pun juga bicara soal keberkahan ya. Jadi kalau kadang-kadang dalam hadis itu disebutkan malaikat, nah itu biasanya malaikat itu kan pembawa berkah. Nah jadi malaikat itu tidak akan datang kepada orang junub, jadi tidak akan memberkahi orang yang junub, juga tidak akan memberkahi orang yang berlumuran dengan parfum. Bagi wanita ya, kalau laki-laki kan nggak masalah. Kita kalau mau sholat Jumat harus pakai parfum. Ya maksudnya pakai wangi-wangian gitu ya, kan nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya wanita, dia berlumuran parfum, apalagi lenggak-lenggok di luar sana, itu kan nggak boleh. Nah itu artinya, si tadi yang disebutkan ini tentunya dia tidak akan mendapatkan keberkahan, itulah hikmahnya ya. Jadi, al-malaikata la tahduru. Selanjutnya wa Abu Daud wa Nasai. Ada juga riwayat dari Imam Abu Daud dan juga Imam An-Nasai. Dalam riwayat hadis tersebut disebutkan di sini la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala kalbun wala junubun. Dalam riwayat hadis dari Abu Daud An-Nasai, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala junubun wala kalbun. Jadi malaikat tidak akan masuk, tidak akan mendatangi rumah yang di dalamnya ada gambar. Rumah yang di dalamnya ada orang yang junub. Oh afan, sungguhnya malaikat itu tidak akan datang ke rumah yang di dalamnya ada gambar, gitu ya, yang ada gambar. Wabil khusus gambar bernyawa ya. Gambar yang bernyawa menyerupai makhluk hidup. Nah juga malaikat pun juga tidak akan datang ke sebuah rumah yang ada anjingnya. Alhamdulillah, hati-hati ya.
Makanya bagi yang punya anjing ini harus diperhatikan ulang. Kecuali kalau buat penjaga ya, penjaga anjing jaga yang terlatih untuk menjaga properti, tapi itu biasanya tidak di dalam rumah, gitu, di luar. Nah juga malaikat pun tidak akan mendatangi rumah orang yang senantiasa junub. Selanjutnya, ada riwayat juga dari Imam Ahmad yang ini temanya mengenai tahta kulli sya'ratin janabatun. Jadi kalau riwayat yang tadi itu bicara soal mengenai disyariatkannya mandi junub, disyariatkannya mandi besar, dan juga beberapa ini ya hikmah-hikmahnya. Nah lalu di sini ada riwayat yang bicara soal tahta kulli sya'ratin janabah. Jadi kita harus mewaspadai rambut yang dia tidak terbasuh air ketika mandi besar. Jadi rambut ini harus diupayakan terbasahi. Kalau kata orang zaman dulu mungkin dikeramas gitu ya. Maksudnya dikeramas itu bukan pakai sampo sebetulnya, tapi maksudnya rambutnya itu harus sampai basah gitu ya. Maksudnya seperti itu. Itu bahasa dari orang tua zaman dulu ya, luar biasa. Orang tua zaman dulu itu bahasanya gampang sekali dipahami. Wa Ahmad wa Abu Dawud an Ali radhiyallahu anhu man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin lam yaksilha fu'ila biha kadza wa kadza minan nar. Nauzubillah. Nah, ini disampaikan oleh Imam Ali. Man taraka, siapa yang membiarkan mawdi'a sya'ratin min janabatin, siapa yang membiarkan tempat, ya, meninggalkan tempat, atau siapa yang membiarkan tempat tumbuh atau sehelai rambut karena janabah tadi itu, lam yaksilha, dia tidak membasuhnya, fuila biha kada wa kada minan nar. Nah maka akibat perbuatannya tadi, nah maka orang tersebut bakal disiksa oleh api neraka begini dan begitu. Jadi seseorang ini ketika dia membiarkan ada katakanlah sehelai rambut, ibaratnya ya, sehelai rambut yang terlewat atau dia biarkan sengaja, dia tidak basuh, sengaja dia tidak aliri air ke situ, nah maka di sini ada qarinah jazm, ada indikasi tegas, yaitu tolab tolabul fi'li. Jadi ada perintah untuk melaksanakan berdasarkan qarinah fu'ila bihi kadza wa kadza minan nar. Fu'ila bihi, kalau dicetakan salah satu cetakan fu'ila bihi, dicetakan yang lain fu'ila biha ya. Jadi fu'ila bihi atau fu'ila biha kadza wa kadza minan nar. Nah maka orang yang meninggalkan sengaja tidak mau membasuh rambutnya tadi itu, dia bakal disiksa dengan api neraka demikian dan begitu. Qala Ali, nah lalu Ali berkata, famin sama ada itu sya'ra ra'si wa kana yazizu sa'rahu. Wa kana yazizu sa'rahu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan di sini berkata, famin sama, maka karena itulah, kata beliau, maka karena itulah ada itu sya'ra ra'si salasan. Saya akhirnya mengulangi
ya mengulang-ulang rambut mencukur 3 kali. Jadi beliau ada itu, jadi beliau agak kurang suka gitu ya, agak benci, lalu beliau potong rambutnya 3 kali. Wakana Yusuf Sa'rohu, ya memang beliau membiasakan diri mencukur rambutnya. Wa Ibnu Majah wa Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, inna tahta kulli sya'ratin janabatan faghsilu sya'ra wa anku al basarata. Inna tahta, sungguhnya di bawah kulli sya'ratin, sungguhnya di bawah rambut ya, sya'ratin ya, setiap rambut janabatan. Itu ada mandi wajib gitu ya, ada mandi wajib atau janabah. Wa anku, maka bersihkan al basyarata, bersihkan kulit, mandi ketika mandi. Nah ini penekanan yang sangat kuat. Jadi jangan sampai melewatkan rambut ketika mandi besar ya. Jadi inna tahta kulli sya'ratin janabatan, inna tahta kulli sya'ratin janabatan faghsilu sya'ra wa ankul basara. Sungguhnya di setiap rambut ya, setiap helai rambut itu ada kewajiban untuk mandi besar. Maka basuhlah rambut, basuhlah oleh kalian rambut, dan bersihkanlah kulit. Selanjutnya, ma yahrumu ala junubi wal haidi. Perkara yang diharamkan bagi orang yang junub dan juga orang yang haid. Orang yang junub ya bisa laki-laki perempuan, orang yang haid tentu ini adalah hanya wanita ya. Ini luar biasa. Syariat Islam itu sangat tafsili, sangat rinci dalam beberapa aspek ya. Misalkan di sini junub dengan haid, luar biasa ya. Jadi memang tidak ada diskriminasi. Bagi laki-laki ada hukumnya tersendiri sesuai fitrahnya. Bagi perempuan pun juga ada hukumnya tersendiri sesuai fitrahnya. Ya wajar karena datang dari yang menciptakan wanita dan pria tersebut ya. Luar biasa, Masya Allah. Wahuma an Ibni Umar la yaqra'ul junubu wal haidhu syai'an minal Qur'an. Keduanya maksudnya yang sebelumnya ya, Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmizi ini meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar. Meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar yang mana disebutkan dalam hadis tersebut la yaqra'ul junub wal haid syai'an minal Qur'an. Orang yang junub, orang yang haid tidak boleh membaca apapun dari Al-Quran. Ini salah satu pendapat. Dalam hal ini pendapat dari mazhab Syafi'iyah ya. Jadi la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Quran. Kalau junub dan haid tidak boleh membaca Al-Quran. Selanjutnya wan Nasa'i an Aisyata radhiyallahu anhuma. Imam An-Nasa'i an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau. Wajihu hadhil buyuta anil masjidi fa inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Dalam sebuah riwayat hadis yang ini datang dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di sini disebutkan wajihu hadhil buyuta anil masjidi.
arahkan ya, arahkan rumah-rumah ini menjauhi masjid. Arahkan tempat tinggal ini, rumah-rumah ini menjauhi masjid. Fa inni la uhillal masjidah, karena saya tidak menghalalkan masjid lihaidin wala junubin, bagi orang haid dan orang yang junub. Jadi ini perintah untuk, jadi ini katakanlah metafora saja ya, metafora. Jadi metafora berkaitan dengan hadil buyut. Jadi rumah-rumah yang di situ berdekatan dengan masjid, nah ini harus dijauhkan dari masjid itu sendiri, dengan catatan maksudnya kepada yang haid dan yang junubnya ya. Di sini maksudnya gitu. Jadi ini hanya sekedar metafora. Jadi bukan berarti nggak boleh bikin rumah di dekat masjid, bukan. Tapi maksudnya dibuatlah, didesainlah gitu ya. Dibuat dan didesainlah rumah itu gimana caranya harus rapi. Ya, harus rapi. Jangan sampai misalnya tempat kotor yang ada di rumah atau tempat berdiamnya, tinggalnya orang yang junub dan haid itu malah nempel ke masjid gitu. Jadi bagi yang rumahnya berdempetan dengan masjid, nah ini harus dijaga ya, harus hati-hati. Misalnya rumahnya nempel sama tembok masjid dan kebetulan di situ itu memang kamar katakanlah wanita di situ yang suka haid, nah itu yang maksudnya kayak gitu di sini ya. Kalau rumahnya sudah ada jarak dengan masjidnya, misalkan dibatasi sama teras, dibatasi sama gang, dibatasi sama pagar, ya itu nggak masalah. Ini selain bicara soal larangan yang haid dan junub itu datang ke masjid, nah ternyata di sini ada wajihadil buyut anil masjid. Ini jangan dikira hanya sekedar perintah untuk mengatur supaya rumah-rumah itu agak jauh dari masjid gitu ya, sekedar kayak begitu, bukan. Ini maksudnya lebih kepada tata ruang ya, luar biasa ya. Di tata ruang masyarakat di seputar masjid itu harus dijaga. Ini dari hadis ini dapat kayak begitu ya, maknanya itu luar biasa. Baik, selanjutnya wa Abu Daud wa Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man ata haidun fi farjiha au imra'atan fi duburiha au kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah sebuah hadis, man ata haidun fi farjiha, siapa yang mendatangi wanita, mendatangi istrinya yang haid pada kemaluannya, au imro'atan fi duburiha, atau mendatangi istrinya di duburnya, au kahinan, atau ada yang mendatangi dukun atau peramal, dukun, faqad kafaro, maka orang itu sudah kafir, bima unzila ala Muhammadin, terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini ada beberapa hukum ya, kalau kita lihat. Yang pertama, larangan mensetubuhi yang lagi haid ya. Yang kedua, larangan berjima di selain tempatnya bagi pasangan suami istri. Yang ketiga, larangan mendatangi dukun. Larangannya tegas. Kenapa? Karena di sini ada faqad kafaru bima unzila ala Muhammadin. Ada frase kufur bagi yang melakukan. Tentu ini maksudnya yang melakukan secara sengaja ya. Dan pastinya sengaja gitu. Nggak mungkin nggak sengaja ini.
perbuatan, 3 perbuatan tadi itu nggak mungkin nggak sengaja, pasti sengaja, karena ini ada upaya-upaya perencanaan ya, nggak mungkin, nggak kayak sesuatu yang kebetulan, ini semuanya ada niatan dari si pelaku gitu ya, ada terencana, kejahatan yang terencana itu. Nah, selanjutnya di sini kalau di dalam cetakan yang lain ini ada tambahan riwayat ternyata di sini. Wa kharaja Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi. Qala Rasulullah bersabda, "Idza waqa'a ar-rajul bi ahlihi." Idza waqa'a ar-rajul bi ahlihi wa hiya haidun. Kalau seseorang mendatangi istrinya sedangkan istrinya sedang haid, mendatangi atau menjima ya, menjima istrinya, fal yatasaddaq bidinarin, maka hendaknya dia menghentikan lalu bersedekah 1 dinar, wa fi wasatihi, maka dia harus mengeluarkan 1 dinar, wa fi wasatihi, dan di tengah-tengahnya binisfi dinar, setengah dinar, wa fi akhirihi bisulusihi, dengan 3 dinar. Ini tambahan riwayat ya, tambahan riwayat. Jadi idza waqa'a ar-rajul bi ahli wa haidun. Jadi kalau katakanlah kecelakaan, jadi kalau kejadian ada seorang suami mendatangi istrinya yang sedang haid, nah maka kalau keburu ya, kalau keburu di stop, nah maka falesa, apa ini? Iya, maka dia harus bersedekah katanya. Nah, maka kalau ada kejadian seperti ini dan dia sedang haid, maka hendaknya orang tersebut bersedekah ya, bersedekah. Nah, kalau di tengah-tengah maka dia harus 1,5 dinar. Nah, di akhirnya dia 3 dinar. Tapi ini dengan catatan ketidaksengajaannya, ketidaktahuan, bukan karena sengaja. Karena di sini illa waqa'a, kalau kecelakaan gitu ya. Kalau ketidaktahuan, yang harus ditebus dengan bersedekah 1 dinar. Bersedekah 1 dinar fi wasatihi binisbi dinar wa fi akhirihi bisulusihi. Jadi bersedekah dengan 1 dinar, dengan setengah dinar, dan dengan 3 dinar. Ya maaf, bukan 3 dinar, 1/3 dinar ya. Baik, selanjutnya riwayat dari Imam Syaikhaini Bukhari Muslim ya. An Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah idza kana junuban fa arada an ya'kula aw yanama tawadda'a wudu'ahu li sholati. Ini kalau dalam riwayat atau dalam cetakan versi saya ini Syaikhaini. Kalau di cetakan yang lain, sama juga ya, Syaikhaini juga. Imam Bukhari Muslim di sini menyampaikan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW kalau junub lalu dia ingin makan atau tidur, nah beliau biasanya berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Ya tentunya sebelum mandi junubnya ya. Mungkin karena terlalu dini hari atau terlalu dingin untuk mandi, maka minimal wudu dulu.
Tapi kalau mau sholat ya tentu harus wudu dulu. Harus mandi junub dulu maksudnya. Setelah itu baru wudu ya. Riwayat selanjutnya, wa Muslimun an Abi Sa'id al-Khudri, idza ata ahadukum ahlahu summa arada an yauda fa yatawadda bainahuma. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri dalam riwayat tersebut disampaikan, kalau seorang mendatangi jima, kalau seorang menjima istrinya, lalu ingin mengulangi lagi perbuatan itu, maka wudhu saja di antara dua aktivitas tersebut. Wal Bazar, di sini ada riwayat selanjutnya, Wal Bazar an Ibni Abbas, mengenai istahyu min malaikatillah, malulah kalian kepada malaikat Allah. Apa maksudnya? Di sini disampaikan riwayatnya, innallaha yanhakum anit ta'arri fastahyu min malaikatillahi alladzi la yufarriqunakum illa inda salasi halatin al-ghaidi wal janabati wa gusli. Allah melarang, ya, Allah itu melarang kalian bertelanjang tubuh. Maka malulah kepada Allah, ya, malulah kepada malaikat Allah yang mereka itu tidak selalu terpisah dari kalian, jadi selalu menyertai kita, kecuali saat tiga kondisi, ya, kecuali saat tiga kondisi. Nah, kecuali saat tiga kondisi, nah, yaitu ketika buang air besar, junub, dan mandi. Jadi kita harus malu kepada malaikat saat kita tidak menggunakan pakaian. Maksudnya kalau tidak ada uzur syar'i gitu ya, kita bertelanjang. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena kita harus malu kepada para malaikat yang selalu menyertai kita. Nah, kecuali para malaikat ini tidak menyertai kita atau meninggalkan kita dalam tiga kondisi. BAB, mandi besar, dan juga mandi biasa. Ini malaikat tidak ikut. Faidak tasala ahdukum bil arro'i falyastatir bisaubihi au bi jadmati haitin au bi bairatin au bi bairihi. Nah, ini lanjutan dari yang tadi hadisnya. Faidak tasala ahdukum, kalau salah seorang dari kalian mandi bil arro'i, tempat yang agak terbuka, falyastatir, maka tutup, harus ditutup, bisaubi, dengan bajunya, dengan kain, au bi jadmati haitin, ya, atau dengan sesuatu yang membentuk pagar, au bi bairihi, atau ditutup, dihalangi dengan untanya. Selanjutnya, wa Abdur Razzaq an Ibni Juraij qala balaghani anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fa idzan huwa bi ajrin lahu tasilu ariyan. Imam Abdur Razzaq meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Juraij. Ibnu Juraij menyampaikan sampai informasi kepada saya, Nabi suatu ketika Nabi ini keluar rumah. Nabi keluar rumah, tiba-tiba mendapati orang yang dia upah atau orang yang dia pekerjakan mandi dengan telanjang. Faqala, lalu Nabi bersabda, la'arraka tastahi min rabbika. Saya tidak melihat kamu malu kepada Allah. Khud ijarotaka. Maka nih, ambil upahmu. La jatalana bika. Kami sudah tidak butuh Anda. Waka Aban ibni Abdillahi al-Bajali. Nah, ini selanjutnya ada hikayatnya.
Ada kisah mengenai iqab man la yaghtasilu minal janabah. Disiksa orang yang tidak mandi padahal dia harusnya mandi besar. Ada hikayat Aban ibnu Abdullah al-Bajali. Jadi Syekh Aban ini menceritakan, halaka jarun lana, tetangga kami meninggal, fasyahidna guslahu wa hamlahu ila qabrihi. Kami melihat atau menghadiri dimandikan dan juga dibawa almarhum tersebut ke kuburannya. Faidan fihi sabihun bil hirati. Dan ternyata betapa kaget di dalam kuburan itu ditemukan ada hewan buas mirip kucing. Fa jazarnahu falam yanjajir. Kami coba untuk mengusir, tapi ternyata si hewan ini agak susah untuk diusir. Fadorobal hufaru jabhatuhu bibari matin. Lalu orang-orang penggali itu memukul wajah atau muka atau katakanlah kepala si binatang buas tadi dengan alat pacul. Falam yabroh, tapi si hewan tadi masih tinggal di situ, tidak mau pergi. Fatahawalu ila qabrin akhara, lalu orang-orang memindahkan ke kuburan yang lain. Falama ulhida, ketika digali, faidan huwa fihi, ternyata ketika digali malah hewan itu sudah ada lagi di dalam kuburan yang baru itu. Fa sona'u bihi mislama sona'u falam yaltafit. Orang-orang juga melakukan aktivitas yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu menghalau, mengusir si binatang buas tadi itu. Ya, tapi falam yaltafit, si binatangnya alih-alih terusir malah si binatang ini tegar juga ya, tidak menoleh sedikit pun. Faqala al-qaum, maka orang-orang berkata, inna hadal amro marra'ayna mislahu. Ya. Orang-orang berkata, hal ini belum kami lihat sebelumnya. Fadfa'u sohibakum, maka kuburkanlah oleh kalian teman kalian itu. Fadafa'uhu falama sawwa alahil labin sami'na qodota idhomihi. Ketika orang-orang menguburkan si almarhum tadi itu, nah lalu tanahnya diratakan, kami seketika mendengar qodqo'ah idhomah, seketika mendengar remukan-remukan tulang seperti dimakan sama binatang buas lah gitu ya. Fadhaba ami wa ghuru ila imratihi. Lalu paman dan yang lain pergi ke istri dari si almarhum tadi. Faqulu, orang-orang bertanya, mahalu zauzik wahadaus, ya. Apa yang terjadi dengan suamimu sebetulnya? Wahadasuha, orang-orang menceritakan tadi kejadian tadi bima ra'au, apa yang mereka lihat. Faqalat, si orang-orang lalu bertanya, mahalu zauzik wahadasuha bima ra'au. Orang-orang bertanya kepada istri dari almarhum tadi, mahalu zauzik, ya. Mahalu zauzik, kenapa dengan suamimu tadi itu? Wahadasuha bima ra'au. Lalu orang-orang menceritakan kejadian yang mengenaskan tadi, yaitu adanya binatang yang masuk ke
liang lahat si orang tadi itu. Nah, faqalat, lalu si istri ini menjawab. Si istri ini menjawab dengan jawaban yang mengagetkan kita tentunya. Jadi jawabannya itu kana layak tasilu minal janabati. Nah, dia adalah orang yang dulu ya senantiasa tidak mau mandi gitu ya. Tidak mau mandi karena janabah. Ya tidak mau mandi janabah gitu ya. Jadi bukan karena menzalimi orang, bukan karena melakukan kejahatan apa gitu ya. Wah, luar biasa ya. Hikayatnya seperti ini. Ini artinya memang kita tidak boleh menyepelekan, ya tidak boleh menyepelekan syariat sekecil apapun. Mandi janabah itu kan syariat ya. Jadi yang kecil saja ini kita dilarang untuk menyepelekan, apalagi syariat yang besar, yang luar biasa tadi. Yang lain-lainnya yang lebih besar lagi. Selanjutnya juga ada hikayat mengenai saubun minarin. Hikayat mengenai orang yang dikasih baju dari api. Baju dari api neraka. Liman taroka gusla. Karena orang tersebut meninggalkan mandi. Wajib yaumin minal jamanat. Bina janabati. Jadi saubun minarin liman taroka gusla yaumin minal janabati. Jadi baju dari api neraka bagi orang yang meninggalkan mandi wajib pada suatu hari. Jadi gara-gara dia satu hari enggak mandi, nah, dia dikasih. Alhamdulillah. Wahaka al-Ghazali an-Nahuru ya. Rajulun fil manam. Imam al-Ghazali rahimahullah ini beliau suatu ketika terlihat di dalam mimpinya seseorang. Faqilalahu. Lalu orang itu ditanya yang ada dalam mimpinya Imam al-Ghazali ini. Ma fa'alallahu bik. Apa yang Allah lakukan terhadapmu? Apa yang Allah perbuat terhadap dirimu? Qala, orang ini menjawab, Dakni, biarkan saya, fa inni lam atamakan min guslin yauman minal janabati. Orang itu menjawab, Dakni, biarkan saya, atau abaikan saya, tinggalkan saya. Fa inni, karena saya lam atamakan, ya, lam atamakan, karena saya tidak berupaya min guslin untuk mandi yauman, untuk mandi pada suatu hari minal janabati. Karena padahal saya itu dalam kondisi junub gitu ya. Nah, lalu di dalam mimpi itu fa'al basani Allah. Orang tadi menjelaskan fa'al basani Allah sauban minan nar ataqallabu fihi. Maka saya ini oleh Allah dipakaikan baju dari neraka, baju dari api neraka, lalu aku ataqallabu fihi. Dengan baju itu dibulak-balik gitu ya, digulung-gulung gitu aku itu. Nauzubillah min dzalik. Ini hikayat dari Imam Al-Ghazali. Hikayat selanjutnya mengenai iktisalu Ibni Abdissalam fi lailatin baridatin manhahul izza. Manahul izza. Jadi iktisalu Ibni Abdissalam fi lailatin baridatin manahul izza. Jadi
Ibnu Abdissalam pada suatu malam yang dingin beliau mandi. Nah, ketika beliau mandi maka beliau ini diberikan anugerah kemuliaan. Wahaka al-Yafi'i, disampaikan kisah al-Yafi'i. Jadi al-Yafi'i menceritakan kisah anna Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam ihtalama fi lailatin baridatin. Kalau tadi kisahnya yang mengerikan-mengerikan, nah ini kalau ini kisahnya mengharukan ya, sangat menggugah sekali. Jadi Al-Yafi'i menceritakan kisah suatu ketika Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, ini Syekh Izzuddin ini terkenal ya, disebut sebagai Sultanul Aulia. Nah, Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam ini, Allah, ihtalama, beliau mimpi basah fi lailatin, pada suatu malam baridatin, malam yang super dingin. Fa'ata ilal ma'i wa huwa jamidun. Syekh Izzuddin ini beliau lalu mendatangi tempat air yang mana airnya membeku, jamidun, airnya sedang membeku. Fakasarahu waqtasala. Lalu beliau memecah air yang sudah membeku tadi itu, waqtasala, dan juga mandi pakai air beku ya, atau pakai air dingin. Wa kadat ruhuhu takhruju min syiddatil barodi. Hampir dia itu tewas, katanya di sini. Hampir tewas karena saking dinginnya air tersebut. Ini kalau dalam riwayat disebutnya wa kadat ruhu ya. Jadi rohnya hampir keluar, maksudnya hampir tewas. Artinya kondisi seperti hipotermia lah gitulah dalam istilah sekarang ya, mungkin Pak Yahya tahu. Jadi saking kedinginannya kan, hipotermia gitu, itu bisa meninggal orang. Jadi airnya begitu dingin, beliau ini mau tidak mau harus mandi karena sudah bermimpi basah tadi itu. Nah, lalu beliau datang kan ke air yang beku. Wah, itu menggigil, tentunya lebih dari menggigil di sini. Wa kadat ruhu, hampir saja dirinya tewas karena begitu dinginnya air tersebut. Tapi beliau masih selamat. Nah, lalu sumah talama fi lailati saniyat. Lalu pada hari yang kedua atau malam yang kedua, Syekh Izzuddin pun bermimpi lagi, mimpi basah. Fa'ata ilma. Beliau pun juga sama, datang ke air yang tadi begitu dingin itu. Fakta salah. Nah, cuman pada malam yang kedua ini, ketika beliau mandi, fagusyalai. Nah, langsung beliau pingsan akibat begitu dinginnya air tadi. Fa sami'a yuqalahu la u'awwidhannaka biha izzad dunya wal akhirah. Ketika beliau ini pingsan akibat begitu dinginnya air yang beliau gunakan untuk berwudu tadi itu ya, mandi maksudnya, afan bukan wudu, mandi. Jadi beliau junub, lalu pada malam yang kedua beliau ingin mandi karena sudah mimpi basah, datang ke air yang membeku. Kalau pada malam yang pertama itu masih kuat, walaupun masih agak lemes gitu ya. Sedangkan pada malam yang kedua, fagus ya, beliau langsung pingsan ketika mandi di air yang begitu dingin tersebut. Tapi yang ajaibnya adalah fasamia, beliau mendengar yukolahu, ada orang yang berkata kepadanya. Jadi beliau mendengar ada sesuatu yang berkata kepadanya, lau awidonnaka, sungguh, kata yang suara tanpa rupa tadi itu menyebut lau awidonnaka, katanya, sungguh aku pasti, gitu ya, aku akan
aku pasti mengganti. Sungguh, aku pasti mengganti, ya mengganti bagimu karena kondisi tadi itu dengan apa? Izzat dunia wal akhirah. Menggantinya dengan kemuliaan dunia dan akhirat. Azanallah ma'hu fi darain. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemuliaan bersama beliau di akhirat, di dunia dan akhirat. Jadi ini keajaiban dari karomah dari Syekh Izzuddin bin Abi Salam ketika beliau memaksakan diri. Nah, ketika memaksakan diri itu beliau pingsan, tapi ternyata beliau mendengar sebuah suara tanpa rupa bahwa menjanjikan bagi orang yang seperti beliau tadi itu, nah kondisi tubuhnya atau dia akan dibalas atau diganjar karena akibat dari ketersiksaannya dengan air yang begitu dingin, itu dengan apa? Diganti dengan apa? Kemuliaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita juga sama ya, bisa memaksakan diri untuk melaksanakan syariat sehingga mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Tapi ini bukan berarti haram untuk mengambil rukhsah ya. Karena kan pada kondisi tertentu ini bisa diganti dengan tayamum ya, atau ya nanti itu ada ketentuannya di dalam fikih yang lebih rinci lagi. Bagi yang uzur syar'i mandi junub, dan kalau misalnya dia mandi itu bisa menyebabkan sakitnya tambah parah, nah kan itu nanti ada ketentuannya. Jadi nggak mesti dia itu mandi. Tapi itu rukhsah ya, rukhsah. Tapi dengan catatan rukhsah ini diambil kalau memang kondisinya begitu darurat ya. Kalau nggak darurat mah ya jangan diambil rukhsahnya. Karena itu masih kembali ke hukum asal. Nah itu beberapa hikayat yang luar biasa yang bisa kita jadikan motivasi untuk menjalankan syariatnya. Nah selanjutnya faslun fi mujibatil gusli wa syurutihi wa furudihi. Penjelasan berkaitan dengan wajibnya mandi besar, kewajiban mandi besar, syarat mandi besar, dan fardu mandi besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibul gusli janabatun bi khuruji manihi, ya, au dukhuli hasyafatin au qadriha farjan. Wa haidun wa nifasun wa nahu wiladatin wa mautun. Di sini disampaikan mujibul gusli, perkara yang mewajibkan mandi besar adalah janabatun bi khuruji manihi. Dia junub, ya dia kondisinya junub karena keluar air maninya. Itu yang pertama. Selanjutnya au dukhuli hasyafah, hasyafatin au qadriha farjan. Yang kedua masuknya kemaluan atau seukuran itu ke farji istrinya. Terus haid, ya, yang selanjutnya adalah orang yang haid, nifas, karena nifas, seperti juga orang yang melahirkan, ya, itu juga wajib mandi besar, wa maut, dan juga yang meninggal itu wajib mandi besar. Nah itu beberapa hal yang seseorang itu menjadikan dirinya wajib untuk mandi besar. Kondisi junub, keluar air mani, kondisi setelah terjadinya persetubuhan, kondisi haid, nifas, terus juga pasca melahirkan dan wafat. Wa syurutuhu,
Sedangkan syarat mandi, syarat mandi besar ini ma'un mutlakun. Ya, ma'un mutlakun. Airnya harus air mutlak. Air mutlak itu apa ya? Air murni. Gitu. Air murni. Jadi bukan air hujan, bukan air yang lain-lain ya. Air mutlak. Air apa adanya. Jadi air yang masih murni. Wa ada muhailin. Syarat yang kedua adalah jangan sampai ada yang menghalangi. Jangan sampai ada yang menghalangi sampainya air ke tubuh yang mau mandi tadi itu. Wala mughayirin lil ma'i alal udwi. Juga jangan sampai ada zat yang bisa mengubah kondisi air di atas tubuh seperti wasakhin, seperti ada kotoran tahta dhofrin, kotoran di bawah kuku. Nah, kotoran di bawah kuku itu kalau ketemu air dia bisa mengubah zat air ya, sehingga tidak lagi jadi air mutlak. Nah, maka ini nggak boleh katanya. Terus ja'faron, ini sejenis parfum ya, bahan parfum. Lalu juga sondalin, kayu cendana, wasidrin, juga tanaman bidara. Jadi ini hanya contoh saja. Jadi intinya adalah syaratnya selain air mutlak dan juga tidak ada yang menghalangi sampainya air ke tubuh, maka di atas atau di area tubuh kita juga itu jangan sampai ada sesuatu zat yang bisa mengubah unsur senyawa dari air, unsur kimia dari air ya, nggak boleh. Selanjutnya wajarul ma'i alaih, ini mengucurkan air ke atas semuanya. Nah ini beberapa syaratnya ya, beberapa syarat mandi besar. Air mutlak, tiada penghalang, tiada zat yang mengubah unsur air, terus airnya dialiri ke seluruh tubuh. Wa furuduhu, lalu fardu mandi besar adalah niyatu ada ifardil gusli. Niat menunaikan mandi wajib. Au raf'i nahwi janabatin, atau niat untuk menghilangkan kondisi dia junub wa ta'mimu dhahiril badani hatta ma tahta kulfati minal aklafi bil ma'i. Nah, terus juga yang selanjutnya fardu mandi itu adalah ta'mim, menyeluruhkan dhahiril badan atau meratakan bagian luar dari tubuh. Maksudnya diratakan apanya? Ya airnya ya. Jadi ketika mandi airnya itu harus merata ke seluruh tubuh sampai atau meskipun yang ada di balik kulit kulfah dengan air. Kulit ini ya, kulfah itu orang yang belum dihitan, itu kan ada lipatannya. Nah, sampai ke situ gitu. Jadi kalau ada orang yang belum dihitan mandi wajib. Nah, ini mungkin seperti mu'alaf ya. Mu'alaf itu kan ketika sudah bersahadat maka dia wajib mandi kan. Tentunya kan nggak mungkin setelah bersahadat langsung dihitan kan, itu ekstrim, terlalu ekstrim. Pasti ada waktu juga, ada waktu untuk persiapan di hitannya kan. Nah, tapi dia tetap wajib mandi kan kalau yang mu'alaf itu. Nah, dia wajib mandi. Nah, ini wajib mandi. Nah, ini salah satunya ya. Jadi contohnya seperti itu. Itu fikih itu sudah visioner lah, sudah terprediksi. Jadi fardu mandi selain niat
untuk menunaikan fardu mandi dan juga niat menghilangkan hal yang menjadikan dia janabah, niatnya. Terus juga setelah niat itu dia harus meratakan semua bagian tubuhnya dengan air. Ada hukum tambahan di sini, far'un, hukum tambahan, la yajibu tayakunu umumil ma'i bal yakfi fihi kalwudu'i ghalabatu zanni bil umumi. Nah, mungkin kan kita bertanya ya, apa ukuran ta'mim zahiril badan yang sebelumnya tadi itu? Apa ukuran meratakan air ke seluruh penjuru badan? Apa sih ukuran meratakan air ke seluruh tubuh itu ketika mandi besar ini? Kan ini perlu ukuran ya. Apakah harus sampai betul-betul yakin semuanya ya, satu atom air pun harus sampai ke kulit gitu ya. Nah, pas sampai seperti itu ceritanya, nah ternyata enggak ya. Jadi enggak, dan memang agama memudahkan kita. Di sini disampaikan la yajibu tayakunu umumil ma'i. Jadi tidak wajib ya, tidak wajib meratakan air sampai derajat yakin. Itu enggak mesti. Karena untuk sampai derajat yakin itu kan susah. Harus dicek satu satuan dari molekul atau atom dari si airnya itu apa udah bersentuhan dengan semua pori-pori kulit, kan nggak mungkin kan kita melakukan itu menyulitkan kita. Nah, ternyata nggak seperti itu dalam fikih itu. Jadi tidak wajib ya sampai pada derajat yakin airnya itu merata, nggak wajib. Nah, yang wajib itu atau katakanlah di sini bal yakfi fihi. Nah, sebetulnya cukup saja di sini kaludui. Nah, statusnya sampainya air ke anggota tubuh itu kaludui, sebagaimana kondisi wudhu katanya, yaitu ghalabatu dzanni bil umum gitu. Jadi sampai pada level dugaan kuat air sudah merata. Jadi kalau dugaan kuat itu memang tidak sampai derajat yakin, tapi juga tidak sampai derajat ragu-ragu. Jadi di atas ragu-ragu. Jadi untuk menghilangkan keraguan sehingga mencapai derajat ghalabatuz dzan, nah maka ini ya kita harus tadi itu disarankan untuk menyeluruh tadi rambutnya, bulu-bulunya jangan sampai kelewat, terbasuh, bahkan sampai lipatan-lipatan. Gitu ya. Nah, ini adalah mengenai apakah perlu sampai yakin airnya itu merata ke tubuh. Nah, ternyata enggak, tapi cukup dugaan kuat saja. Atau ghalabatuz dzan, atau asumsi kuat. Jadi, anggapan sekuatnya. Nah, anggapan sekuatnya ini dari hasil apa? Ya, tentu dari hasil melaksanakan tadi furuduhu tadi, furud dan surut gitu ya. Jadi kalau furud dan surut, kalau misalkan kefarduannya dan juga syaratnya ini terpenuhi, insya Allah. Misalnya jangan sampai ada yang menghalangi, jangan sampai ada zat yang aneh-aneh dalam tubuh kita sehingga mengubah air. Airnya harus dialirin ke semuanya tubuh, terus juga lipatan-lipatannya gitu. Tapi nanti kita lihat ya di dalam sunnahnya ini ya. Perasaan di dalam sunnahnya pun di sini nanti akan ditambahi ya, sehingga semakin sempurna untuk meratakan air ke badan kita itu. Nah, selanjutnya wasunanuhu, sunnah mandi adalah tasmiyatun wa izalatu qadarin, sumauduun wa takhlilun wa ta'hudu udud ya, udunin wa muqin wal khadin. Nah, sunnahnya mandi di sini disampaikan. Yang pertama tasmiyatun membaca bismillah. Yang kedua izalatu qadarin. Yang kedua menghilangkan kotoran yang nempel.
summa wudu, kemudian berwudu, wa takhlil, lalu menyela-nyela lipatan, menyela-nyela bukan lipatan, menyela-nyela itu biasanya yang bagian tubuh yang tebal seperti rambut, janggut gitu ya. Menyela-nyela. Termasuk juga di balik jari kulit-kulit di balik-balik jari ya. Jari tangan, jari kaki. Nah, terus ta'ahudu wudunin. Nah, ini terus juga membersihkan lipatan-lipatan tubuh. Jadi lipatan-lipatan itu harus juga. Termasuk juga mungkin yang ada di pinggiran mata, walahazin, ujung dari mata. Kan suka ada alur air di dalam mata, nah itu yang dibersihin itu alur air. Selanjutnya wadalkun, ini menggosok-gosok, watayamunun, memulai dari yang kanan, watawajuhun lil kiblati, menghadap ke kiblat, watarkus ti'anatin fi sohbin, meninggalkan atau tidak mesti dibantu untuk mengucurkan air. Selanjutnya wasyahadatani, juga mengucap 2 kalimat syahadat ba'dahu, setelah mandi, wa taslisun wa wilaun. Nah, dilakukan ketika membasuh itu, menggosok-gosok itu 3 kali ya. 3 kali basuhan, dan juga dilakukan secara berurutan atau berturut-turut. Nah, selanjutnya wa makruhatuhu, hal yang makruh di dalam mandi besar ini adalah isyrafun fil ma'i, boros menggunakan air. Boros dalam menggunakan air, misalnya harusnya kita gunakan cukup gitu ya, 2 kulah lebih, atau misalnya di bak itu sudah banyak airnya, tapi kita butuh toren yang 10 toren yang besar. Mandi wajib saking pengen meratanya itu pakai toren segede pabrik misalnya, itu nggak boleh. Jadi di luar kewajaran ya maksudnya. Isyrafun filma itu tentu boros di sini adalah di luar kewajaran. Bukan boros dalam arti misalnya airnya ngocor sedikit, wah boros, enggak kayak gitu maksudnya. Jadi di luar kewajaran. Jadi kalau mandi wajibnya cukup dengan 1 bak, ini dia lakukan dengan 7 bak, nah itu di luar kewajaran ya. Nah, seperti itu yang tidak boleh itu. Jadi ketahuan jelas dia boros. Tapi kalau misalkan selisihnya hanya 1-2 bak mah itu enggak masuk dalam kategori isyraf atau boros tadi itu. Nah, selanjutnya watarku wudu'in. Makruh juga kalau kita mandi wajib itu meninggalkan wudu. Nah, maka baiknya juga selain mandi itu pun juga wudu ya. Terus juga wamad madotin wastin syakin, juga makruh itu adalah ketika meninggalkan berkumur-kumur dan juga meninggalkan menghirup air ke hidung. Ya, ini bagian dari wudu ya. Jadi itu yang makruhnya itu. Yang paling penting sih ini yang harus diperhatiin ya, yaitu boros air, meninggalkan wudu, juga berkumur dan menghirup air ke hidung. Ini kalau ditinggalkan semuanya ini makruh. Tidak dapat pahala kitanya. Baik. Itu yang bisa disampaikan mengenai bab al-ghuslu ya, babul ghusli. Bab mandi besar.